Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Oke, SG bagus. Wah Kak Fani, lihat tuh adik-adiknya udah semangat, udah antusias Kak Fani. Nah sebentar lagi kita mau mulai ya adik-adik. Tapi sebelum mulai kakak undang untuk bangkit berdiri. Karena kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita ikutin Kak Fani berdoa ya. Oke, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai ibadah Sabtu ceria berkati dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Kalau di samping kanan kirinya ada mamanya, ada papanya, atau ada kakak adiknya, coba disalim, bilang shalom. Udah? Kalau udah kita mau muji Tuhan ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat ya. Ikutin gerakan kali ini dan Kak Fani. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lebih semangat lagi yuk adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi yang keras katakan, ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih dong Kak. Masih dong Kak Fani. Kalau yang masih semangat coba katakan semangat. Semangat. Sekali lagi coba katakan semangat. Semangat. Oke, kita mau muji Tuhan lagi ya adik-adik. Yuk langkah kanan kirinya dulu yuk adik-adik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau ada kakak atau adiknya coba gandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami. Bikin rumah yuk, keluarga kerajaan Allah. Dari awal ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk gandengan lagi ya. Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan
bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Coba rangkul temennya. Mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Coba bentuk love ya sekarang ya. Terakhir, keluarga kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kalian ini bilang semangat, adik-adik harus bilang antusias. Kalau antusias, semangat. Oke? Siap Kak Fani? Siap kali ini. Oke, semangat. Antusias. Antusias, semangat. Berarti adik-adik masih semangat dan antusias untuk muji Tuhan dong Kak Fani? Pasti dong kali ini. Pasti dong. Ayo Cici Elva. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun begini ya, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau bikin gerakannya dulu ya. Aku diberkati, pegang dadanya. Ya adik-adik, ntar kalau bila bangun pagi hari, kita sama-sama tangannya diangkat ke depan, ke atas adik-adik, ke atas kayak gini, kayak kita bangun tidur. Terus kalau siang berganti malam, gulung-gulung tidur. Oke adik-adik, udah bisa dong Kak Fani? Udah dong kali ini. Oke. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Siap-siap ya. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi ya, lebih semangat ya adik-adik. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dipegang dadanya ya. Aku diberkati. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini adik-adik. Kita mau sikap berdoa. Kita gak boleh ada yang ngintip lagi ya, gak boleh ada yang ngobrol sama kakak adiknya atau ke mama papanya.
Yuk adik-adik kakak undang untuk angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, terus taruh tangan kirinya di dada ya. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk adik-adik masih tutup matanya. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau tadi kami telah bersukacita meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang memiliki roh tenang, ketaatan dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siap dengar cerita firman Tuhan ya. Ceritanya tentang ada sepasang suami istri, Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Di masa tuanya mereka mempunyai 2 orang anak. Yang satu bernama Esau, kakaknya, dan yang kedua Yakub. Esau dan Yakub berbeda. Esau itu tubuhnya berbulu dan dia senang memburu. Dia pandai memburu dan dia senang tinggal di padang. Tapi kalau Yakub, dia senang tinggal di rumah bersama ibunya, kadang membantu memasak. Nah, cerita hari ini kita dengarkan baik-baik ya tentang Esau dan Yakub. Adik-adik, waktu itu ketika Yakub sedang memasak kacang merah, Esau datang untuk meminta kacang merah itu. Lalu Yakub mau memberikannya. Dia berkata seperti ini, "Aku akan berikan semangkuk kacang merah asalkan hak kesulungannya itu kita tukar. Aku jadi anak yang pertama, kamu jadi anak yang kedua." Lalu Esau mau adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ya? Nah, Bapak Ishak ini sudah tua. Ketika sudah tua, dia matanya sudah buram, sudah tidak lagi jelas melihatnya. Dia memanggil Esau untuk memberkati Esau. Dia panggil Esau, "Esau anakku." "Iya Bapak." Bapak Ishak bilang seperti ini, "Kamu pergilah berburu seekor binatang dan olahlah makanan untuk aku. Aku akan memakannya dan aku akan memberkati engkau." Nah, setelah itu Esau pergi untuk berburu. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Bapak Ishak dan Esau sedang berbicara, Ibu Ribka mendengar percakapan mereka. Lalu Ibu Ribka ini bicara sama Yakub. "Yakub, tadi aku dengar Bapak Ishak cerita bahwa dia akan memberkati Esau. Nah, sekarang kamu pura-pura ya jadi Esau. Aku akan mengolah kambing, memasaknya dan mengolah makanan yang enak. Nanti kamu bawa ya ke Bapak Ishak." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bapak Yakubnya bilang gini, "Nggak mungkin, nanti ketahuan sama Bapak. Karena kulit aku berbeda dengan Esau." Lalu ibunya bilang seperti ini, "Tenang saja. Ibu pakaikan baju Esau dan kamu akan ambil kulit binatang dan aku akan taruh di
bagian kulit kamu. Jadi seolah-olah kamu adalah Esau. Lalu Yakub menyanggupinya adik-adik. Setelah itu Yakub masuk sambil membawa makanan untuk Ishak. Dan Bapak Ishak tanya, ini siapa? Yakubnya pura-pura, ini aku Esau Bapak. Coba mendekat kepadaku. Langsung Bapak Esau meraba kulitnya. Dan dia bilang, oh iya kulitnya ini kulit Esau. Dan dicium bajunya, baju Esau. Lalu Bapak Yakub langsung memberkati Yakub. Nah setelah itu, setelah Bapak Ishak memberkati Yakub, Yakub langsung keluar. Dan Esaunya datang. Waduh, Yakub dari dalam. Apa yang terjadi? Tapi Esau langsung membawa makanan juga untuk Bapak Ishak. Langsung dia masuk ke dalam. Bapak, ini aku. Langsung Bapak Ishaknya tanya, kamu siapa? Aku Esau. Tadi ada yang sudah datang. Oh, rupanya itu Yakub. Tahu nggak adik-adik? Yakub rupanya menipu Bapak Ishak dan juga menipu Esau. Apa yang terjadi? Langsung Esau menangis. Tidak ada lagi doa berkat untuk aku Bapak. Langsung Bapak Ishaknya mendoakan juga Esau. Tapi setelah itu Esau keluar, Esaunya langsung marah. Nanti lihat Yakub, aku akan membunuh kamu, ya Esau bilang. Nah setelah itu apa yang terjadi? Yakub ketakutan, dia melarikan diri dan sekian tahun mereka tidak berjumpa. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu mereka bertemu setelah sekian puluh tahun. Apa yang terjadi? Yakub langsung minta maaf kepada Esau. Apakah Esau memaafkan Yakub? Iya, betul sekali. Esau memaafkan Yakub. Karena apa? Karena kasihnya yang besar di dalam dirinya. Nah, adik-adik, setiap kita pasti pernah marah. Nah, adik-adik, setiap kita pasti mungkin pernah mengganggu saudara kita, pernah mengganggu teman-teman kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik segera minta maaf. Karena adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik melakukan kesalahan dan tidak pernah mau minta maaf, itu adik-adik hatinya tidak enak, tidak damai sejahtera. Tetapi ketika adik-adik minta maaf, adik-adik akan mengalami tenang hidupnya dan adik-adik akan bahagia. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik boleh memahaminya. Nah, setelah ini kita mau ayat hafalan ya adik-adik ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur hari ini kami telah dengar cerita firman Tuhan. Bahwa ketika kami pernah melakukan kesalahan, kami mau minta maaf. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih yang dari Tuhan itu mampukan kami untuk selalu mengasihi dan meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya SC? Luar biasa? Oke, hari ini kita mau kreativitas membuat burung. Burungnya agak seram. Nah, bahan-bahannya ada origami yang warna bebas warnanya, ada yang warna hitam, pensil atau pulpen, penggaris, lem, dan cetakan untuk matanya. Dan ada juga gunting. Langkah pertama, kita buat segitiga dulu, dilipat segitiga. Nah, kan udah seperti ini, lalu kita lipat lagi seperti ini. Nah, kalau sudah kita lipat yang ujung origami ini ke tengah-tengah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik, lalu kita lipat ujung origaminya ke tengah-tengah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik, lalu kita ambil satu ini, kita tekuk seperti ini. Nah, jangan lupa, ini juga kita lipat. Habis itu buka lagi.
lipat lagi, buka lagi. Lalu paling atas kita ambil dan kita seperti ini, bikin seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat matanya. Nah, oh iya, kita gunakan penggaris untuk bikin apa ini ya? Rambut. Lalu kita gunting deh. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini, lalu kita tempel. Nah, kalau sudah ditempel akan jadi seperti ini. Setelah itu, nah akan jadi seperti ini. Gimana, kalian berhasil gak? Kalau berhasil jangan lupa di foto lalu dikirim di grup Sabtu Ceria. Segitu aja kreativitas hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Fani, oke adik-adik, sekarang kita mau membawakan Pengumuman yang pertama ada apa Kak Fani? Ada SC Jam 4 sore. Setiap Sabtu ada SC jam 4 sore dilakukan online dan onsite. Online-nya di YouTube GBI Kabar Baik dan onsite-nya di mana Kak Fani? Di G7A. Di blok G nomor 7A adik-adik. Lalu hari Minggunya kita tetap ada Kids Community jam 9 pagi. 9 pagi adik-adik. Kalau mamanya ikut FC, adik-adik ikut Casey di blok gate nomor 7A tapi di bawah adik-adik. Kalau mamanya di atas. Oke adik-adik, kita ibadah Sabtu Cerianya sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Fani berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai beribadah kepadamu. Berkati firman Tuhan yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.